Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mata kuliah teori kepribadian yang beranggotakan Cindy Violasari, Ayu Intan Kartika, Clara Duti Esperanza, Cindy Damayanti, Dava Noval Farhan, dan saya sendiri Ardan Iswanda. Di sini kami akan membahas tentang materi analisis dari Carl Gustav Jung. Untuk pembaca ke-1 saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Cindy Violasari dengan NPM 20130020. Di sini saya akan membawakan materi tentang definisi dan struktur kepribadian. Definisi kepribadian menurut para ahli, yang pertama ada George Herbert Mead, yaitu kepribadian ialah tingkah laku pada manusia yang berkembang melalui perkembangan diri. Dan yang kedua ada Konjaraningrat. Menurut Konjaraningrat, kepribadian ialah beberapa ciri watak yang dipelihara seseorang secara lahir, konsisten dan konsekuen. Setiap manusia melakukan proses sosialisasi. Dari pembahasan di atas dapat diartikan bahwa kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian yang paling sering dideskripsikan dalam istilah sifat yang bisa diukur yang ditunjukkan oleh seseorang. Di samping itu, kepribadian sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti seorang yang pemalu atau berkepribadian pemalu. Jadi, kepribadian merupakan sesuatu yang dapat berubah secara eksplisit, menyebutkan kepribadian secara teratur tumbuh dan mengalami perubahan. Aspek-aspek kepribadian yang di dalamnya mencakup karakter, yaitu konsekuen tidaknya dalam mematuhi etika perilaku, temperamen, yaitu di posisi reaktif seseorang atau cepat lambatnya mereaksi terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. B. Struktur kepribadian 1. ID komponen yang hadir sejak lahir. Aspek kepribadian sepenuhnya sadar dan termasuk dari perilaku narulia dan primitif. ID juga didorong oleh prinsip kesenangan untuk kepuasan segera dari semua keinginan dan kebutuhan. 2. Ego komponen kepribadian yang bertanggung jawab untuk menangani dan realistas. Ego terkembang dari ID dan memastikan bahwa dorongan dari ID dapat dinyatakan dalam cara yang dapat diterima di dunia nyata. Ego juga bekerja berdasarkan prinsip realitas yang berusaha untuk memuaskan keinginan ID dengan cara yang realistis dan sosial yang sesuai. 3. Superego untuk mengembangkan kepribadian. Superego adalah aspek kepribadian yang menampung semua standar internalisasi moral dan cita-cita yang kita peroleh dari orang tua dan masyarakat. Superego memberikan pedoman untuk membuat penilaian. C. Dinamika kepribadian 1. Dinamika kepribadian adalah bagian dari jiwa yang membangun keberadaan manusia menjadi satu kesatuan, tidak terpecah belah dalam fungsi-fungsi. 2. Dinamika kepribadian ini dijelaskan dalam teori psikodinamika. Teori psikodinamika ditemukan oleh Sigmund Freud. Kemudian dia memberikan nama aliran yang telah dia kembangkan menjadi psikoanalisis. 3. Sigmund Freud menjelaskan bahwa terdapat 3 elemen dalam struktur kepribadiannya, yaitu ID, ego, dan superego. Yang keempat, teori ini mengatakan bahwa perkembangan kepribadian terjadi karena adanya konflik-konflik dari aspek-aspek psikologis tersebut dan terbentuknya dari cara-cara ID, ego, dan superego menguasai dan memperlakukan nafsu-nafsu. 5. Penyebab terjadinya dinamika kepribadian yaitu ditekan, diberi kepuasan secara wajar, dan diberi kepuasan dengan cara dilakukan ke arah lain. Yang keenam, kunci utama memahami kepribadian manusia menurut teori psikodinamika adalah dengan mengetahui berbagai sumber perilaku manusia baik secara disadari maupun tidak disadari. Perkembangan kepribadian. Yang dimaksud dengan kepribadian adalah segala sesuatu yang mendasari kebiasaan, sikap, pola reaksi, pengenalan diri, cara berpikir dan bertingkah laku, cara merasa, cara mengendalikan diri, cara mengungkapkan dirinya,
cara menggali potensi dirinya, memupuk kepercayaan pada dirinya, membentuk citra dirinya, cara berkomunikasi, dan lainnya. Bahkan juga cara menghadapi situasi kritis bisa dikerjakan. Ada pembawaan khusus yang dapat diajarkan dan diterapkan oleh setiap individu, yang mana bisa ditempuh melalui pelatihan-pelatihan atau pendidikan, kursus-kursus yang melatih dan mengajarkan pengembangan kepribadian, baik secara luar menyangkut penampilan, etiket, sikap tubuh, keterampilan, kecantikan, dan lain-lain, maupun dari dalam menyangkut sikap hidup, cara berpikir, dan lain-lain. Pengembangan kepribadian adalah suatu proses yang mengasah sifat-sifat baik pada diri seseorang dan mengurangi sifat-sifat yang buruk. Hal ini lebih ditekankan pada pengembangan diri, karena pada dasarnya pengembangan diri adalah mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki seseorang agar bisa terwujud lebih efektif dan efisien. Setiap individu adalah makhluk ciptaannya yang unik dan spesifik. Sebagai manusia, kita tumbuh dan berkembang bersama orang lain. Oleh karenanya dibutuhkan manusia lain. Tidak mungkin ia berkembang seorang diri, ia butuh orang lain untuk menyampaikan idenya, hasil karyanya, dan aspirasinya dalam mencapai cita-citanya atau tujuan hidupnya. Karena itu manusia berkembang bersama orang lain dan lingkungannya. Namun, karena kita ini manusia, yaitu satu-satunya makhluk yang mempunyai kemampuan berbahasa, maka agar bobotnya seimbang dalam mengembangkan kepribadiannya haruslah ditunjang dalam kemampuan berkomunikasi dan kemampuan menyatakan dirinya, kemampuan menyesuaikan dirinya, serta kemampuan membawakan dirinya melalui jalur pengembangan diri. Perkembangan kepribadian menurut para ahli. Yang pertama, Gordon Allport, sesuatu yang bisa berubah secara teratur, bertumbuh dan berkembang. Yang kedua, Cohen Jaraningrat, merupakan ciri dari watak yang diperlihatkan seseorang dari lahir sampai lanjut usia. Yang ketiga, George Herbert Mead, tingkah laku manusia dalam berkembang dan berlangsung seumur hidup dengan berinteraksi dengan anggota masyarakat. D. Tahap perkembangan kepribadian terdiri dari 3. Yang pertama, anak belajar bersikap menjadi sikap permanen di kemudian hari. Yang kedua, pada tahap kedua ini terjadi pada anak yang beranjak dewasa dan lingkungan pergaulannya pun bertambah luas. Yang ketiga, pada tahap ketiga ini seseorang sudah mempunyai kedewasaan dalam bersikap. Pada tahap ini perilaku seseorang sudah semakin stabil. E. Implikasi teori terdiri dari prinsip dinamika. Dengan memahami prinsip tersebut, konselor dapat memanfaatkan energi yang dimiliki oleh konseling untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki. Yang kedua, konsep tentang progresi dan regrensi dapat digunakan untuk membantu siswa atau individu agar memiliki kemampuan adaptasi yang baik terhadap diri dan lingkungan. Ketiga, konsep tentang sifat dan fungsi membantu konselor untuk memahami dan mengenali tipe-tipe psikologi siswa atau individu menurut jenis sifat dan fungsi. Keempat, tahap-tahap perkembangan kepribadian memberikan informasi kepada konselor untuk memahami perilaku siswa atau individu sesuai dengan usia. Yang kelima, konsep kausulitas. Manusia dipengaruhi oleh masa lalu serta tujuan-tujuan yang ingin dicapai di masa. Dan untuk materi yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.